Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya Ustadz mulai dulu. Ustadz buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat jumpa teman-teman di sesi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hari kiamat ya. Hari kiamat, Ustadz kira semuanya kalian juga sudah pernah mendengar kata kiamat ya. Kiamat itu apa coba? Ada yang tahu? Ya, kiamat itu termasuk hari yang sangat luar biasa dahsyat ya. Dahsyatnya seperti apa? Luar biasa, mengerikan. Nah, kiamat itu bisa diartikan sebagai hancurnya alam semesta serta isinya. Alam semesta itu tidak hanya bumi saja, tapi seluruh alam semesta. Langit pun hancur terbelah, matahari pun juga hancur, bulan hancur, semua planet yang ada di dunia, yang ada di alam semesta ini semuanya hancur. Bumi pun juga sama ya, seperti itu. Nah, kemudian yang namanya kiamat itu terbagi menjadi dua teman-teman ya. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro itu bisa diartikan seperti kematian ya, kematian. Jadi orang yang meninggal, orang yang mengalami mati itu bisa dikatakan sebagai kiamat kecil ya, karena sudah tidak bisa menikmati kenikmatan dunia ini lagi ya. Nah, kematian ini menjadi pintu gerbang untuk menuju akhirat sana ya. Kenapa? Kita juga harus yakin, sebagai orang Islam harus yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ini besok ada kehidupan selanjutnya, yaitu di kehidupan akhirat. Akhirat itu hari yang terakhir nanti ketika kita setelah menjalani kematian teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kiamat kubro. Ya, kiamat kubro seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kiamat besar. Kiamat besar itu hancurnya alam semesta, bumi dan seisinya hancur. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, kemudian hari kiamat itu juga termasuk salah satu dari bagian rukun iman, teman-teman. Siapa yang tahu hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Coba. Bagus ya. Hari kiamat termasuk salah satu rukun iman yang kelima ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu macam-macam rukun imannya itu ya. Rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir adalah iman kepada takdir Allah. Nah, rukun iman yang kelima berarti kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, paham ya? Nah, kemudian bahwa yang namanya hari kiamat itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah, teman-teman ya. Surat Al-Qari'ah. Sudah hafal belum? Alhamdulillah sudah ya. Surat Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang bagaimana peristiwa terjadi kiamat itu seperti apa ya. Dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Nah, kemudian dijelaskan di situ bahwa di dalam surat Al-Qari'ah itu dijelaskan bahwa besok itu ketika terjadi hari kiamat, manusia itu seperti aneh-aneh, teman-teman. Aneh-aneh itu apa ya, teman-teman? Ibaratnya sekarang seperti laron, tahu enggak laron? Ya, ketika pas musim hujan datang, pagi hari muncul sebuah hewan yang bisa terbang, kecil terbang. Itu namanya laron kalau bahasa Jawanya ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya aneh-aneh. Loh, berarti kan saking banyaknya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Ketika itu malaikat yang meniup trompet ketika terjadi hari kiamat, kira-kira siapa? Ya, bagus.
yaitu malaikat Israfil. Nah, yang meniup sangkakala atau trompet di hari kiamat adalah malaikat Israfil. Ketika trompet pertama itu dibunyikan, nah, seperti itu. Nah, semua bumi dan seisinya hancur lebur. Manusia berhamburan, semuanya berterbangan seperti aneh. Nah, di dalam surat Al-Qur'an sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, gunung-gunung berterbangan seperti bulu. Nah, padahal gunung itu kan besar ya teman-teman ya, besar sekali. Tapi ternyata ketika terjadi hari kiamat, gunung itu akan berterbangan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kenapa? Karena kena trompetnya malaikat Israfil tadi. Nah, itulah kondisi keadaan ketika terjadi hari kiamat. Nah, setelah itu semua yang ada di bumi, yang semua yang bernyawa, semuanya mati. Ya. Kemudian setelah semua dimatikan, kemudian malaikat Israfil meniup trompetnya yang kedua. Setelah trompetnya dihidupkan, plat. Nah, misalnya gitu ya. Semua manusia dan seluruh makhluk yang bernyawa dihidupkan kembali. Dari sejak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, semuanya dilahirkan atau dihidupkan kembali. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian mereka nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dulu di dunia hidupnya, di dunia bagaimana, kemudian selama hidup bagaimana, itu semuanya ditanyakan. Nah, itu tentang hari kiamat. Nah, kemudian hari kiamat itu mempunyai nama masing-masing teman-teman ya. Ada Yaumul Mizan ya, itu sebagai hari di mana orang itu ditimbang amal kebaikannya. Kemudian Yaumul Mahsyar itu ada, yaitu hari dikumpulkannya atau tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan yang kedua oleh malaikat Israfil. Kemudian ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari yang namanya hari pembalasan. Nah, seperti itu. Nah, macam-macam. Jadi nama-nama hari kiamat itu bermacam-macam. Kemudian ada lagi yang namanya bermacam-macam, yaitu apa? Yaitu macam-macam nama surga, teman-teman. Nah, nama surga itu ada 8. Kemudian nama neraka itu juga ada 8. Ya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya bahwa di sini ya, itu teman-teman ya. Ya. Kiranya cukup itu dulu. Kita lanjutkan di lain hari, di lain waktu yang akan kita lalui. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Kita bertemu di lain kesempatan, dan silakan belajar, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berdoa semoga kondisi ini, kondisi corona COVID-19 segera berakhir. Allahumma amin. Itu ya teman-teman ya. Ustaz akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.